بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tet Aceh 96,1 FM dan juga Radio Al-Kans yang ada di Kota Langsa dan Radio As-Sunnah yang ada di Takengon. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bisa menyapa para sahabat semuanya, tentunya di acara kajian kita di sore hari ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada hari ini, kita akan membahas kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di perayaan malam tahun baru. Sebelum kita membahas tentang kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami menjadikan setiap nabi itu musuh, syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia, yang mereka itu saling mendukung dengan kalimat-kalimat yang mereka utarakan, yang sebenarnya kalimat itu merupakan kalimat-kalimat kebatilan, tetapi dibungkus seakan-akan itu merupakan sebuah kebenaran. Dan ini sudah menjadi sunnahnya ahlul batil, ya jalannya orang-orang yang mereka ingin membuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan menyamarkan sesuatu yang jelas keharamannya seakan-akan itulah sebuah perkara yang baik. Bahkan tidak hanya dianggap sebagai baik saja, tetapi juga terkadang itu dianggap sebagai ibadah dengan nama toleransi. Ya tentunya di akhir tahun ini kita tidak akan habis-habisnya membahas tentang toleransi, dan toleransi. Sebenarnya, apakah memang Islam tidak pernah mengajarkan sama sekali itu toleransi, sehingga membutuhkan orang-orang dari kalangan kaum liberal, ya orang-orang yang mereka mengedepankan akal, ya atau humanisme, orang-orang yang memikirkan manusia, menjaga hak asasi manusia, sehingga keluarlah dari mulut-mulut mereka sesuatu yang sebenarnya adalah bahan lelucon dan bahan tertawaan ketika kita menilai itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perlu untuk kalian ketahui, wahai kaum liberal, sebelum kalian mengajak toleransi dengan gaya dan ala kampungan dan noraknya kalian, Rasulullah SAW telah mengkhabarkan dalam hadisnya, "Bu'ithtu ala hanafiyah was samhah." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Hanafiyah, di atas agama yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan, dan as-samhah, agama yang samhah, agama yang penuh dengan toleransi. Ya, di antara makna toleransi yang mungkin perlu untuk kita memahami, apa sih sebenarnya toleransi? Ya, toleransi di mana seseorang menjaga hak-hak orang lain agar hak orang lain tersebut tidak terganggu. Nah, kalau seandainya ini yang diinginkan toleransi, maka Islam telah membahas permasalahan ini ribuan tahun yang lalu. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, Rasulullah mengatakan, al-muslimun man salamal muslimuna min lisani wa yadihi. Kriteria seorang muslim atau standar seorang muslim adalah orang yang terjaga, ya, atau orang yang mereka menjaga tangannya dan lisannya dari orang yang lainnya. Itu sifat seorang muslim.
Itu kriteria seorang muslim. Tangannya tidak mengganggu orang lain, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak nyolong. Dan juga lisannya terjaga dari mencela, mencaci, menjatuhkan, merendahkan, dan yang semisalnya. Kecuali sesuatu batasan-batasan yang dibenarkan dalam syariat. Tetapi secara hukum asal, Islam adalah agama yang sangat menjaga hak-hak orang lain. Oleh karena itu, ada beberapa perkara yang itu menjadi prinsip ya, atau menjadi kebebasan ya, yang dimiliki oleh seseorang yang kita tidak boleh mengganggunya. Saya rasa semua agama, semua pergerakan hak asasi manusia kah namanya, Komnas HAM kah namanya tentunya akan menjaga yang namanya harta, akan menjaga yang namanya darah, ya akan ada namanya kehormatan, menjaga kehormatan, dan juga menjaga dari keturunan. Oleh karena itu, di negara mana saja yang kita datangi, maka akan dijaga yang namanya darah. Nggak boleh membunuh orang, nggak boleh memerangi orang, nggak boleh ngebom rumah orang, atau lain sebagainya. Di semua negara. Iya, semua negara di dunia ini memerangi ini. Yang kedua, tidak boleh mengusik dari harta orang lain. Mencuri, merampok, dan semisalnya. Selanjutnya, tidak boleh menjatuhkan kemuliaan seseorang, atau kita dikenal di Indonesia dengan apa? Ketika seseorang ada pasal khusus pencemaran nama baik. Nah, sebelum undang-undang yang dibuat oleh manusia ini, Islam telah datang dengan hukum yang tegas untuk menjaga hak-hak manusia itu sendiri. Dalam Islam, ya, kita sebelum berbicara nyawa, sebelum berbicara tentang harta, kehormatan seseorang. Dalam Islam, kehormatan seseorang itu sangat terjaga. Gak boleh diganggu kehormatan seseorang. Tidak boleh diusik kehormatan seseorang. Oleh karena itu, siapa saja yang menuduh seorang wanita baik, dia berbuat zina, dan kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi dari tuduhannya, maka orang yang menuduh tadi dicambuk dengan 80 kali cambukan. Allah mengatakan dalam ayatnya, alladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arbatin syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Dan orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik berbuat zina dan kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dicambuklah dia menjadi 80 kali cambukan. Ini menunjukkan kepada kita Islam sangat menjaga perkara ini. Taib. Begitu juga ya, harta manusia itu lebih berharga daripada kehormatan. Yang mana dalam Islam, kalau kita melihat hukum jual beli dalam Islam, ya, dari segala perkara-perkara yang disyariatkan dalam perkara jual beli, di situ kita akan melihat bagaimana Islam sangat menjaga harta manusia. Dalam Islam dikenal ada namanya muflis. Orang yang muflis adalah orang yang dia telah bangkrut dan dia memiliki hutang yang lebih banyak dari aset yang dia miliki. Misalnya seseorang dia punya aset 2 miliar, sementara hutangnya 2 kali lipat, 4 miliar hartanya. Berarti dari uang yang dia miliki, aset yang dia miliki 2 miliar, itu ada hak orang di situ. Yang dia sudah bangkrut, sudah muflis. Maka Islam, ya, mereka menuntut, atau dalam Islam tidak boleh bagi laki-laki ini untuk membelanjakan sesuatu dari harta yang dia miliki 2 miliar tersebut, barang-barang yang itu bukan dari kebutuhan sehari-hari, makan, minum, semisalnya. Uang yang 2 miliar, misalnya dia beli aset, beli mobil. Dia punya uang cash 1 miliar, punya aset 1 miliar. Nah, uang 1 miliar itu asetnya dia beli mobil. Itu tidak sah dalam Islam. Kenapa? Karena dia dalam kondisi muflis. Karena dia punya hutang dengan orang lain yang harus dia wajib bayar.
Maka hukum dalam Islam, uangnya itu harus dibekukan. Diambil oleh pemerintah, kemudian diserahkan untuk orang yang dia hutangi tersebut. Walaupun secara hukum negara, mungkin di setiap negara punya aturan seperti ini. Nah, sebelum kalian membuat aturan Islam, terlebih dahulu menjaga dari harta manusia. Karena itu hak privasi yang dimiliki oleh seseorang. Tidak boleh kita semena-mena. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, la yuhilu malul muslim illa bitibin nafs. Tidak halal dari harta seorang muslim kecuali apa membuat dia rela dan dia ridho. Nah, ini tidak lain adalah sebagai bentuk menjaga hak orang lain. Nah, begitu juga Islam datang hukum yang sangat tegas ketika seseorang mengambil harta orang lain tanpa hak dengan batasan-batasan tertentu. Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka hendaknya dipotong kedua tangannya. Maksud, yang laki-laki juga dipotong tangan, yang perempuan juga dipotong tangan ketika dia mencuri. Untuk apa? Untuk menjaga harta manusia yang telah dia curi dan memberikan pelajaran buat orang lain tidak semena-mena dengan harta manusia. Bisa difahami di sini? Taib. Kemudian selanjutnya dalam Islam sangat menjaga yang namanya nyawa. Nyawa yang dimiliki oleh satu-satunya oleh setiap manusia, itu mereka yang memiliki kebebasan untuk hidup. Ya, tidak boleh diusik darahnya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kecuali hal orang-orang yang mereka dibolehkan untuk ditumpahkan darah. Seorang laki-laki yang telah berzina, yang dia telah menikah, begitu juga perempuan, maka hukum Islam dirajam. Taib. Begitu juga seseorang yang membunuh nyawa orang lain, kita akan bahas. Maka dia boleh dibunuh. Atau orang kafir yang dia memerangi muslimin, yang mengusir kita dari negeri kita, atau nama lain penjajah, maka boleh mereka diperangi. Taib. Atau pemberontak yang pemberontakan tersebut tidak akan bisa dihentikan kecuali dengan cara dibunuh, maka juga dibolehkan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi, ketika golongan-golongan yang saya sebutkan tadi ternafikan darinya, dia bukan orang telah berzina dan seterusnya, walaupun zina itu ditegakkan oleh pemerintah, bukan orang sembarangan orang, ya, maka siapa yang dia membunuh nyawa seseorang, maka hukumannya dia akan dibunuh. Allah mengatakan, barang siapa yang seseorang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dalam keadaan dia sengaja, maka dia dilaknat dan dia akan lama dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa saja jalan-jalan untuk menjaga nyawa seseorang ataukah nyawa dirinya, maka Islam mendukung semua hal-hal mengarah ke sana. Apa misalnya? Tidak boleh ugal-ugalan di jalan raya. Ya, dia ikut peraturan lalu lintas. Memakai helm. Ya, tidak membawa mobil di atas kecepatan yang telah ditentukan. Untuk apa nih semuanya? Dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga jangan sampai mencelakakan nyawa orang lain dan juga jangan mencelakakan nyawa dirinya. Dan Islam itu telah mengatur ribuan tahun yang lalu sebelum ada kendaraan. Ya, sebelum ada mobil, Islam telah mengatur itu semuanya secara mendetail untuk menjaga jangan sampai nyawa manusia itu tertumpahkan, meninggal. Nah, walaupun misalnya seseorang membunuh tanpa sengaja, dia membawa mobil, ya, kemudian dia tabrak orang, ada orang tiba-tiba nyebrang jalan, itu dalam Islam namanya qatl khata', dia membunuh tanpa sengaja. Nah, walaupun dia tidak berdosa, dia tidak dihukum mati karena ketidaksengajaannya, tetapi Islam mewajibkan kepadanya membayar dia. Ya. Atau dia berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Tidak boleh dia putus-putus. Kenapa? Menjaga hak orang lain. Oleh karena itu, saya tegaskan kembali
Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Anda tidak perlu berbicara toleransi di hadapan ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Anda tidak perlu membahas tentang toleransi ketika berhadapan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena Islam, sebagaimana yang telah saya cuplik sedikit daripada ajaran Islam yang sangat memperhatikan hak-hak orang lain. Baik. Kemudian, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang sangat toleran. Ketika ada orang yang berbuat jelek kepada kita, kalaupun seandainya kita membalas, maka tidak boleh berlebih-lebihan dalam kita membalasnya, harus seimbang. Tetapi kalau seandainya kita mau bersabar dari gangguan mereka, kezaliman yang dibuat oleh manusia, maka ya itu lebih baik untuk dirinya. Allah mengatakan dalam ayatnya, fa'in uqibu bimithli ma uqibtum bih wa lain sabartum lahu khairul lisabirin. Fa'in uqibtum, kalau fa'in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau seandainya ada orang yang membuat gangguan kepadamu, maka balaslah gangguan tersebut semisal. Gak boleh berlebih-lebihan. Ya, walain sobartum, tetapi kalau seandainya kau mau bersabar, maka bersabar itu lebih baik. Kata Allah Rabbul Alamin. Gak perlu kita balas. Taib. Namun, seperti yang telah saya sebutkan tadi, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu para hadirin, terkadang mereka sengaja menciptakan terorisme atau kelompok-kelompok tertentu, ya, atau mereka tidak menciptakannya, tetapi kedunguannya mereka, kecurangannya mereka, kefajirannya mereka mencontohkan Islam dan mencontohkan kehidupan muslimin adalah kelompok-kelompok terorisme tersebut. Ini sebuah kecurangan. Kalau seandainya Islam dan muslimin kondisinya itu seperti orang-orang teroris ajarannya, maka tidak akan ada satu orang pun dari kalangan kufar yang akan tinggal di Indonesia ini. Tidak akan ada satupun gereja yang berdiri di sini. Tidak akan ada sekolah non-Islam pun yang akan berdiri di sini. Tidak ada tempat-tempat ibadah selain daripada yang saya sebutkan tadi berdiri di sini. Kalau seandainya Islam itu adalah seperti kelompok ISIS atau terorisme tersebut, tidak akan ada hidup orang kafir di sini. Inilah kecurangannya mereka. Ya. Inilah kenistaan yang ada pada diri mereka, dicontohkan di depan, di khalayak ramai. Ini loh Islam. Padahal dia punya tetangga orang Islam. Dia punya orang depan rumah orang Islam. Ya, atau mungkin dia punya guru sekolah dulu orang Islam. Tapi dia nggak pernah diusik, dia nggak pernah diganggu. Dia bisa hidup di negeri ini. Inilah para hadirin. Di antara kedustaan yang paling besar, yang seakan-akan dia melihat matahari dan kemudian dia mendustai matahari, begitulah pekerjaan orang-orang hari ini. Yang selalu menyudutkan Islam, selalu menyudutkan muslimin. Ya, dengan isu-isu terorisme. Lihatlah jumhur muslimin. Lihatlah mayoritas muslimin. Yang mereka juga rajin ke masjid. Yang mereka juga menjalankan syariat Allah. Yang mereka juga menjalankan perintah-perintah Allah. Yang mereka juga mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang mereka juga istri-istri mereka pakai cadar. Yang mereka juga memakai celana di atas mata kaki. Ya, justru kesejukan yang diberikan. Ya, tidak pernah mengusik, tidak pernah mengganggu dan lain semisalnya dalam urusan keduniaan. Nah, ketika ada orang-orang yang berpakaian dengan pakaian yang saya sebutkan tadi, kita katakan itu adalah kaum yang kita sendiri mengingkarinya. Kita sendiri memerangi pemikiran-pemikiran demikian.
Sehingga bukan sebuah kejujuran ketika Anda mencontohkan Islam adalah jalannya mereka. Atau digambarkan nanti ketika jalan syariat Islam, ya selalu digambarkan negara ISIS. Ini kan nggak adil namanya. Kita sendiri orang Islam mengatakan mereka terorisme. Ya, seharusnya kalau kalian ingin mencontohkan tentang Islam, ya, walaupun kita tidak mengatakan Saudi menjalankan Islam 100%, tetapi setidaknya hukum-hukum Allah tegak di sana. Yang membunuh, dibunuh, lain sebagainya. Apakah orang-orang kafir ya tidak dibiarkan, tidak diberikan kehidupan di sana? Mereka dibantai masuk ke sana. Justru di rumah sakit selain di Mekah dan di Madinah, kita akan melihat banyak sekali orang-orang Nasrani tinggal di sana. Sebagai perawat, bahkan perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan minyak, mereka punya sekolah di situ. Orang-orang kafir punya sekolah di Saudi. Mereka hidup nyaman, tentram, kaya raya. Tidak diganggu, tidak diusik. Itulah contoh dari penerapan syariat Islam yang mana orang-orang kafir itu diberikan ya kelayakan untuk mereka hidup. Demikian Allah kami memerintahkan. Demikian Al-Quran kami memerintahkan. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian karena agama kalian. Dan juga tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Silahkan kalian berbuat baik kepada mereka. Silahkan kalian berbuat adil kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat keadilan. Namun, para hadirin dan hadirat, ketika urusannya adalah urusan keagamaan, urusannya adalah urusan al-i'tiqad, maka agama kami mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah agama kalian, agama kami adalah agama kami. Nah, sehingga tidak ada toleransi dalam bentuk perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan agama. Nah, toleransi yang model seperti ini, toleransi ya kita ya beribadah ke sana, beribadah ke sini, kita begini. Ini toleransinya Abu Lahab, Mas. Ini toleransinya Abu Jahal. Musuh-musuhnya Allah. Kalau ente menganggap itu sebagai musuh Allah, dengar. Ketika mereka tidak mampu lagi menghalau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menawarkan kepada Rasulullah untuk memberikan harta yang sangat banyak dan menikahkan dengan siapapun wanita yang diinginkan oleh Rasulullah, asalkan jangan mencela Tuhan kami, jangan kritik-kritik ajaran kami, jangan salah-salahkan kami. Ya, walaupun ini dinamakan toleransi oleh pengikut Abu Lahab hari ini. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya pun itu tidak kamu terima, maka tahun ini ya sudah sebagai bentuk toleransi kami menyembah Tuhanmu. Ya, tahun depan ya sebagai bentuk toleransi kamu menyembah Tuhan kami. Kan enak. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut. Ya, nanti pas perayaan kami yuk sama-sama kita ikut perayaan kami. Ya, nanti pas perayaan kalian ya sama-sama kita ikut perayaan kalian. Mas, saya ulangi kembali, ini toleransi Abu Lahab. Ini toleransi Abu Jahal. Ketika tawaran ini mereka tawarkan kepada Rasulullah, Allah menurunkan ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Tidaklah kami menyembah apa yang kalian sembah. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, "Nam afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah
Engkau memerintahkan kepada kami untuk menyembah, wahai orang-orang jahil. Allah menyebutkan orang-orang yang mereka menyeru manusia di atas toleransi di dalam keyakinan ini. Ya, sama-sama kita merayakan keyakinan, sama-sama kita beribadah. Nanti kalau kami di masjid, ayo kalian beribadah, nyanyi gereja tempat kami. Nanti kalau gereja tempat kalian Natal, ayo kami sholat di sana. Kami sama-sama nyanyi sama kalian di sana. Ini saya katakan toleransi yang Allah menyebutkan, ayyuhal jahilun. Wahai kalian orang-orang jahil, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Bibit-bibit Abu Lahab muncul hari ini. Kenapa? Mohon maaf, kenapa saya berbicara keras? Karena ini sebuah kenistaan. Ini sebuah pelecehan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya justru dengan mereka berbuat hal yang seperti ini, ya akan semakin terjadi keributan, terjadi cekcok di tengah-tengah masyarakat. Karena orang-orang non-Islam, mereka tinggal di Indonesia bukan 5 tahun belakangan ini. Sudah dari dulu mereka tinggal di sini. Dari semenjak Indonesia merdeka. Iya, saya ingat itu ada di Kampung Mulia itu ada dari kecil. Dari tahun 80-an sudah berdiri gereja di situ. Tapi ya muslimin hidup sebagaimana mereka hidup. Mereka juga beribadah di tempat ibadahnya mereka. Maksudnya gak ada masalah. Mereka beribadah di rumah mereka, tempat ibadah mereka. Kita beribadah tempat kita sendiri. Gak ada dicampur-campur ibadah. Rukun kok hidup masyarakat kita. Kita gak usah cerita Jakarta lah. Masyarakatnya sudah terlalu majemuk. Dari seluruh Indonesia, mungkin dari seluruh negara. Kita cerita yang lebih sempit dari itu di Aceh. Yang masyarakatnya tidak majemuk. Dalam arti kata di sini suku Aceh yang mayoritas. Tetapi kehidupan itu dengan mereka bertetangga dengan orang kafir sudah berjalan normal. Tidak ada yang salah. Ya, ketika di sana ada hal-hal yang sifatnya keduniaan, gotong royong di masyarakat, ya bersih-bersih selokan atau bersih-bersih membuat lapangan dan semisalnya, sudah berjalan. Jadi ketika justru Anda mengajak muslimin hari ini pergi sholat di gereja dan lain semisalnya, itulah sebab kerusakan. Itulah sebab keributan. Sesuatu yang mereka inginkan kedamaian. Ini bukan damai. Ini justru pelecehan. Ini justru, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, akan terjadi perpecahan di tengah umat manusia. Ya, karena saya ulangi kembali. Jadi, ini bukan hal yang baru. Saya ulangi lagi, orang Kristen di sini, orang non-Islam, bukan 5 tahun belakangan ini tinggal di negeri ini. Sudah dari dulu. Berjalan seperti biasa. Ya lakum dinukum waliyadin. Agama kami adalah agama kami. Agama mereka adalah agama mereka. Iya. Nah ketika di sana ada orang-orang yang menamakan dirinya kelompok Islam bom gereja. Bukan cara begini kita menyelesaikannya. Tapi kita selesaikan dengan ilmu. Kita sampaikan dalil dari Quran dan Sunnah. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam melarang untuk buat bom bunuh diri. Islam melarang untuk menghancurkan gereja-gereja. Ya apalagi mereka berada di bawah permintaan muslimin, gak boleh diusik, gak boleh diganggu, biarkan mereka dengan ibadahnya. Jadi ketika muncul hal-hal yang seperti ini, radikalisme seperti ini, bukan ente mengajak orang Islam beribadah di gereja. Ya karena ini gak akan menyelesaikan masalah. Ini justru akan memperburuk masalah. Bisa difahami di sini? Nah, begitu juga para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari apa yang telah kita bahas tadi, ya masuk juga dalam perayaan tersebutlah perayaan malam tahun baru. Yang mana malam tahun baru itu merupakan perayaan-perayaan yang bukan dari Islam. Terlebih di dalamnya banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Ya, terbuka pintu zina. Ya, musik di mana-mana. Ya, begitu juga ikhtilat di mana-mana. Khumur di mana-mana, khamar di mana-mana.
Ini tak kita khawatirkan justru akan mendatangkan, kita akan mengundang murkanya Allah. Dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dan sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia itu sendiri. Dikarenakan dosa-dosa manusia itu sendiri. Sehingga kami ingin merasakan kepada mereka sebagian dari azab. Dari apa yang mereka lakukan dari kemungkaran tersebut. Dan juga takutlah dengan firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Sehingga ini yang perlu kita khawatirkan. Ya, ketika banyaknya orang berbuat dosa, banyaknya orang berbuat maksiat, banyaknya orang berbuat kemungkaran. Disitulah kita harus banyak menangis. Disitulah kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika tersebarnya maksiat, disitulah bala akan datang. Namun ketika ada orang-orang yang mereka mau beristighfar kepada Allah, itu menjadi sebab akan terhalangi daripada musibah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangankan para hadirin, perkara-perkara yang sifatnya adalah perkara-perkara yang mungkar, perayaan atau ibadah yang dilakukan di dalam agama selain Islam, yang itu merupakan ibadah yang legal di kalangan mereka. Ya, itu pun Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk supaya beda, jangan sama persis. Ketika dalam agama Yahudi, mereka berpuasa tanggal 10 Muharram. Hari di mana Allah membebaskan Musa dan kaumnya dari Fir'aun. Kemudian Rasulullah mengatakan, nanu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Itu kata Rasul SAW. Sehingga Nabi juga menganjurkan untuk umatnya berpuasa pada tanggal 10. Nah, supaya tidak sama persis dengan mereka, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa 1 hari atau 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Untuk supaya beda. Padahal itu ibadah, bukan hal yang mungkar. Bukan hal kekufuran, ibadah. Nah, itu ibadah saja nggak boleh sama. Walaupun kita puasa tanggal 10, tapi kita harus menyelisih mereka. Jangan sama persis. Begitu juga orang-orang ahlul kitab, mereka berpuasa. Kaum muslimin juga berpuasa. Nah, supaya puasa kita tidak sama dengan puasa mereka. Apa kata Rasulullah? Faslun bainana siyamana wa siyam ahlul kitab aqlatus sahur. Perbedaan di antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Jadi walaupun mereka puasa, kita puasa, ya sudah. Supaya tidak sama persis dengan puasanya mereka, kita makan sahur. Nah, puasa tadi legal nggak buat mereka? Legal kan? Sesuatu yang ibadah dari kalangan mereka atau tidak? Tidak ada unsur maksiatnya di situ. Tidak ada unsur kezaliman di situ. Tidak ada unsur kekufuran di situ. Tetapi Rasulullah SAW mengingatkan kita juga, jangan sama persis dengan mereka. Nah, apalagi sesuatu yang itu merupakan sifatnya kemungkaran. Di dalamnya ada kekufuran. Di dalamnya ada kemaksiatan. Di dalamnya ada bentuk pertentangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin kita bertoleransi dalam hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi? Bisa difahami ya? Mudah-mudahan yang ringkas ini bisa memberikan manfaat kepada saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, telah kita simak dan kita dengarkan bersama kajian pada sesi pertama dengan pembahasan kemungkaran pada perayaan Tahun Baru bersama Ustadz Haris Abu Naufal Hafidhullah. Baik, kemudian kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Dan bagi para pendengar radio Syiar Aceh 9,1 FM Kota Banda Aceh, Radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, Radio As-Sunnah 91,4 FM Kota Takengon, dan para pemirsa SCTV dapat mengirimkan atau dapat menanyakan langsung pertanyaannya melalui via WhatsApp di nomor 0852 14142314, 0852 14142314, atau juga bisa melalui via layanan telepon di nomor 0852 77323266, 0852 77323266. Baik Ustaz, telah masuk pertanyaan pertama nih Ustaz.
Pertanyaan pertama Ustadz dari hamba Allah di Poso, Sulawesi Tengah. Mau bertanya Ustadz, mungkin di luar tema nih saya. Apakah selfie termasuk hukum gambar makhluk bernyawa yang diharamkan Ustadz? Mohon jawabannya Ustadz. Barakallahu fikum. Bertanya laki-laki atau perempuan? Tidak disebutkan Ustadz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selfie itulah salah satu dari bentuk foto. Ya, foto memang ada perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mereka mengatakan foto termasuk daripada keumuman hadis Nabi SAW. Asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah al-musawwirin. Orang yang paling keras adabnya nanti di yaumul qiyamah adalah tukang gambar. Sebagian ulama memasukkan ini adalah foto. Dan sebagian ulama yang lain mereka mengatakan ini bukan foto. Ini bukanlah gambar yang dimaksudkan dalam hadis. Tetapi gambar yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah lukisan yang dilukis atau sesuatu yang dipahat sifatnya yang menjadi patung dan yang semisalnya. Maka itu yang terlarang. Namun walaupun seandainya ada sebagian para ulama yang mereka menghalalkan bukan bagian dari foto, bukan bagian dari gambar, maka hendaknya seseorang untuk menjaga dirinya. Kalau seandainya dia seorang wanita, maka tentunya wanita nggak pantas untuk dia memamerkan kecantikannya, apalagi kemudian dia upload ke Facebook ataukah ke Instagram ataukah yang lainnya. Nah, kalau seandainya laki-laki itu sifatnya bukanlah seperti sifat perempuan. Ya, laki-laki foto seperti itu, aduh, saya rasa ibaratnya kita orang Aceh malah agak-agak lain. Ya, laki-laki foto, selfie, senyum. Mohon maaf ya, ini kan tabiatnya wanita. Walaupun kita sebutkan tadi adalah sesuatu yang terlarang. Jadi itu memang sudah jadi tabiat. Selfie, foto sendiri, kayak begini, kemudian diupload. Akhi, ya matastahi, tidak malulah kita. Seorang laki-laki, ya foto sendiri, upload sendiri, share sendiri, naudzubillah. Ya, maka ada hal-hal yang terkadang itu sesuatu yang memang boleh. Tetapi kita harus menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita. Ya, apalagi dia seorang laki-laki. Ya, maka tentunya tidak pantas untuk dia melakukan selfie-selfie yang seperti itu. Tapi gunakanlah foto-foto yang memang sifatnya adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang memang ada hajat di sana. Adapun Anda memamerkan wajah Anda, apa hajatnya Anda memamerkan wajah Anda? Diupload ke Facebook dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Saya nggak tahu apa manfaat dan apa yang ingin dia cari. Ya, dengan memamerkan wajah-wajahnya ya di Instagramnya atau yang semisalnya. Kecuali yang seperti saya sebutkan tadi, ada maslahat kebaikan di situ. Ya, dia menyebarkan ceramah kan sifatnya bukan foto, video. Ya, wallahu alam bissawab. Baik, demikian hamba Allah dari Poso, Sulawesi Tengah atas jawaban dan nasihat dari Ustadz Haris Abu Naufal hafizahullah. Baik Ustadz, kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ustadz, Ana Abdullah Soleh dari kota Sibolga ingin bertanya. Masya Allah. Bagaimana hukum menerima uang dari orang kafir? Karena sebagian keluarga saya ada yang kafir. Mohon pencerahannya Ustadz. Masya Allah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sana dibahas oleh para ulama hadiah. Penerimaan hadiah. Hadiah secara hukum asal itu boleh untuk kita terima. Karena ternukilkan Nabi SAW pernah dihadiahkan kambing. Rasulullah SAW pernah dihadiahkan pakaian. Ya, bahkan juga beliau pernah diberikan hadiah makanan. Diterima oleh Nabi SAW. Kecuali perkara-perkara yang di sana terlarang dalam agama. Apa misalnya seseorang menerima tips dari pekerjaan yang dia bekerja dengannya yang dia telah digaji. Ya, seseorang misalnya dia sudah digaji A, yang dia bertugas untuk mengurusi masalah A ini oleh pemerintah atau di tempat dia bekerja. Kemudian dia menerima lagi upah dari hasil pekerjaan dia tersebut dari pihak lainnya. Maka ini perkara yang terlarang dan diharamkan oleh para ulama kita. Baik. Nah, bagaimana menerima hadiah dari orang kafir? Tidak ada masalah seseorang menerima hadiah dari orang kafir. Ya, selama tidak merusak agamanya, ya, dan tidak bentuk loyalitas dia kepada orang kafir yang dilarang di dalam agama, atau dikhawatirkan dia akan menambah kecintaan yang berlebihan
kepada orang kafir tersebut ketika dia menerima hadiah, maka kalau seandainya itu dikhawatirkan dia tidak terima. Tapi kalau seandainya dia bisa selamat dalam arti kata cuma sekedar pemberian dari saudaranya atau dari kerabatnya yang non muslim, hukum asalnya tidak ada masalah untuk dia menerima, karena Rasulullah menerima makanan dari seorang Yahudi yang kemudian di makanan tersebut diberikan racun. Nah, wallahu a'lam. Baik para pemirsa dan para pendengar yang bisa menjangkau siaran kami, yang ingin langsung bertanya melalui via WhatsApp, bisa di nomor 052 1414 2314, 052 1414 2314, atau juga bisa melalui layanan telepon di nomor 052 77323266, 052 77323266. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, apakah boleh mentalak istri jika ada seseorang ingin rihlah menuntut ilmu syar'i ke luar negeri? Alasannya si pria takut menzolimi wanita. Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada saudara saya yang bertanya. Nah, kalau seandainya Anda di dalam berhubungan suami istri dalam arti kata adalah hubungan yang baik, harmonis dan yang semisalnya, kemudian tidak ada alasan bagi Anda untuk menceraikan dia kecuali hanya sekedar untuk Anda menuntut ilmu, maka kita katakan menuntut ilmu itu adalah wasilah, jalan. Adapun ghayah daripada ilmu adalah amalan. Ya, jadi kemudian Anda meninggalkan sebuah amalan Anda mencerai seorang wanita yang itu sebenarnya tidak ada alasan untuk diceraikan kecuali dengan niat untuk belajar tadi. Nah, Anda ketika ingin belajar, apa tujuan Anda? Kalau seandainya Anda seorang suami, adalah tujuannya menjadi seorang suami yang terbaik untuk keluarganya. Faham? Jadi bagaimana mungkin Anda ingin belajar ke luar negeri dengan maksud dan tujuan untuk menjadi seorang laki-laki yang baik untuk keluarganya? Nah, sebelum apa-apa Anda sudah berbuat hal yang jelek. Bisa difahami? Ini saya katakan kalau memang seandainya tidak ada hal yang dia menceraikan istrinya kecuali hanya dalam masalah apa? Pernikahan. Maka bawa dia bersama Anda untuk belajar bersama-sama. Kalau memang seandainya Anda belum punya uang yang cukup, ya mungkin bisa dimusyawarahkan, bisa dikondisikan, ya, dan bisa diajak bermusyawarah dan lain sebagainya. Ya, atau ya si istri tersebut kalau memang dia rela, ya sudah, saya siap untuk ditinggalkan selama 6 bulan, tapi 6 bulan balik lagi, nanti pergi lagi. Ya, yang jelas dikomunikasikan bagaimana yang terbaik. Bisa difahami? Taib. Adapun seperti yang saya sebutkan tadi, menuntut ilmu ada sifatnya itu fardu kifayah, ada sifatnya fardul ain. Adapun mendidik istri yang itu sudah menjadi ikatan perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebuah kewajiban untuk seorang suami. Bisa difahami ya? Taib. Jadi perlu di sana hal-hal yang perlu mungkin bisa diselesaikan. Ya, bukanlah itu jalan yang baik seseorang ingin belajar menuntut ilmu ke negeri, ke tempat yang jauh, kemudian dia mentalak istrinya. Ini bukan solusi kalau menurut saya, karena tujuan seseorang belajar itulah untuk mengamalkan. Dan bentuk amalannya bagaimana dia menjadi seorang suami yang baik untuk keluarganya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana Rozi di Lamaruskep, berhubung sebentar lagi pergantian tahun yang seperti kita ketahui banyak orang yang merayakannya, baik kaum muslimin atau kaum kafir. Yang ingin Ana tanyakan, jika kami sekeluarga membuat acara bakar-bakar ayam, apakah itu termasuk tasyabuh perbuatan orang kafir? Barakallahu fikum. Bakar ayam khusus di malam tahun baru? Iya. Kalau seandainya dia bakar ayam karena kebetulan di malam itu dia punya waktu karena libur atau lain semisalnya, bukan dikarenakan pas malam tahun baru, maka tidak ada masalah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu adalah tergantung dengan niatnya. Tetapi lebih baik dia akhirkan di waktu yang lain, dikhawatirkan nanti ada sisi kesamaan dari sisi tohirnya walaupun berbeda dari sisi niat. Taib. Ini yang pertama. Nah, kalau yang kedua, dia melakukan bakar ayam yang biasanya nggak pernah bakar ayam, biasanya nggak pernah ngumpul-ngumpul,
biasanya nggak pernah buat pesta, tapi dikhususkan buat pesta di malam tahun baru itu. Maka jelas ini adalah bentuk perayaan malam tahun baru. Maka inilah perkara yang tidak dibolehkan, ini perkara yang terlarang dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang seseorang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsira." Dan janganlah kalian mengikuti hawa-hawa kaum yang mereka telah sesat. Min qabli, dan sebelumnya. Dan mereka telah wa adhallu, dan mereka telah membuat manusia itu juga dalam kesesatan. Allah melarang untuk kita mengikuti hawa mereka. Apalagi kalau bukan dikatakan hawa dengan perzinahan tersebut. Apalagi kalau bukan dikatakan khumur, itu bukan hawa. Yang mereka rayakan malam tahun baru seakan-akan mereka berpijak di bumi ini milik mereka sendiri. Mereka tidak sadar kalau di atas mereka ada Allah yang memiliki jagat raya alam semesta ini. Yang kemudian tanpa mereka malu bermaksiat dalam keadaan terang-terangan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus dijauhi. Dan juga Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdi man huwa innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai penolong sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Kalau seandainya kalian berloyalitas kepada mereka, maka kalian termasuk dari golongan mereka. Inilah sesuatu yang menakutkan. Ya, di mana al-wilayah di sini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu seseorang menampakkan pembelaan. Seseorang itu menampakkan kecintaan yang sangat membabi buta kepada orang-orang kafir. Dan seseorang menampakkan bahwasannya saya ini adalah orang yang sangat bertoleransi untuk bisa ikut apa saja yang mereka buat. Maka kata Allah, ya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang seseorang berloyalitas dengan mana yang saya sebutkan tadi, maka dia termasuk dari golongan mereka. Silakan. Kamu mau ucap apa saja, kamu berbuat apa saja, silakan. Tidak akan memudaratkan Islam sedikit pun. Akan tetapi orang-orang Islam yang lemah imannya, yang mereka tidak belajar agama, tidak belajar akidah, tidak belajar usul Islam, maka tentunya orang-orang yang seperti itu akan memberikan mudarat bagi mereka. Faham? Adapun asal kepada Islam itu sendiri, Islam tidak akan mudarat walaupun jumlah orang seperti kalian memenuhi bumi ini. Allah mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, tapi Allah justru yang akan menyempurnakan cahayanya. Baik, ini agama, kembali kepada agama. Adapun kepada kita sendiri, dengan banyaknya syubhat-syubhat yang seperti ini, kemudian dilegalkan sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah, maka tentunya kita harus lebih siap, lebih kuat untuk membentengi diri kita dengan akidah, dengan doa, ya, dengan belajar agama supaya kita bisa terjaga dari hal-hal yang demikian. Nah, Allahu a'lam. Baik, saya ulangi, bagi para pendengar dan para pemirsa yang ingin langsung bertanya bisa melalui via WhatsApp di nomor 085214142314 085214142314 atau juga bisa melalui layanan telepon di nomor 085277323266 085277323266. Baik Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Konita di Takengon. Ingin bertanya, ada tetangga kami berobat ke dukun dan dukun tersebut menyuruh untuk memotong ayam untuk dibuatkan kenduri. Kami alhamdulillah tidak datang dan ikut dalam acara kenduri tersebut. Namun mereka membagikan makanan tersebut ke tetangga termasuk ke kami. Apakah makanan yang diberikan itu boleh diterima dan dimakan ya Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, ada tetangga juga akan mengadakan acara 40 hari meninggalnya salah satu keluarganya. Bagaimanakah kami harus bersikap karena tetangga dekat kami Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallah khair.
Afwan Ustaz, sebelumnya ada telepon Ustaz. Oh, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, halo. Halo, dengan siapa? Dengan Ibu Aflah ini Kampung Braman. Dek, kalau beli kalender tuh di mana, Dek? Halo. Baik Ustaz, kita lanjut pembahasan Ustaz. Mau dijawab aja enggak? Ya nanti dihubungi kembali bilang gitu. Jawab aja dulu. Nanti dihubungi, nanti akan kami hubungi bilang gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, Ya. mau tanya ini yang beli kalender tuh di mana, Dek? Ibu ini lagi live, nanti kami jawab Bu ya. Tolong ya, Dek ya, nanti ya, Dek ya, tolong ya. Ayo. Nah, Baik Ustaz, kita lanjut nih Ustaz. Saya ulangi pertanyaannya Ustaz. sudah, saya Sudah? ingat. Baik Ustaz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan terkhusus kepada saudara saya yang bertanya, pertama perlu kita ketahui hukum asal daripada makanan itu adalah halal, kecuali di sana datang dalil tentang keharuman makanan tersebut. Misalnya dia adalah babi, ya, atau makanan yang disembelih tidak atas nama Allah, ya, bukan disembelih juga untuk Allah, ya, dan tidak makanan-makanan yang mengandung khamar, maka hukum asal dari makanan tersebut adalah halal. Ya, haramnya sebuah acara itu tidaklah mengharamkan makanan yang ada di situ. Maka makanan yang ditanyakan tadi hukum asalnya boleh dia menerima, kecuali kalau seandainya dia mengetahui makanan yang hewan yang dia sembelih tersebut bukan atas nama Allah, dia menyembelih atas nama syaitan, ya, atas nama jin, atau dipersembahkan makanan tersebut untuk syaitan, dipersembahkan untuk jin, maka dia tidak boleh untuk memakannya. Haram untuk dia memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah di situ. Tapi kalau seandainya dia disebut nama Allah dan juga ya bukan dipersembahkan untuk jin, maka tidak ada masalah untuk dia makan, karena acara yang keliru tidak mengharamkan hukum asal dari makanan tadi. Baik. Tapi kalau seandainya sebaliknya, acaranya acara syar'i, acara hakikah syar'i itu tidak, hakikah syar'i. Nah, ketika seseorang beli kambing, ya, kebetulan kambingnya ditabrak terus mati, nggak sempat disembelih. Cuma alah sayang kambing udah beli 5 juta, ada beli kambing dikira alah tak guna juga. Acara hakikah boleh nggak kita makan dagingnya? Nggak boleh kita makan karena tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, walaupun acaranya adalah acara yang syar'i. Bisa difahami ya? Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua itu sudah mewakili apa yang saya tanya tadi, apa yang saya jawab tadi dari sisi makanannya. Tapi kalau seandainya kita menerima justru akan menjadi mudarat, dalam arti kata dia pancing-pancing kita. Ya, nah makanan baju. Ya, caranya pegahnya aja. Nah, kalau kita khawatir dia akan membicarakan demikian, maka kita tidak usah terima. Ya, atau dengan kita tidak menerima makanannya, itu akan menjadi pelajaran dan pukulan untuk dirinya. Yang mudah-mudahan dia bisa bertobat kepada Allah, maka itu yang didepankan. Namun tadi kita berbicara secara hukum asal. Secara hukum asal sah-sah saja selama syarat-syarat yang saya sebutkan tadi terpenuhi. Kemudian adapun di acara, ya kita semaksimal mungkin berbuat baik kepada manusia. Wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah engkau dalam bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ketika semaksimal mungkin kita berakhlak dengan tetangga kita dengan akhlak yang baik, ketika ada acara-acara yang sifatnya kita ketahui adalah sesuatu yang misalnya tidak dibenarkan dalam syariat, maka insya Allah tetangga kita itu akan memahaminya. Namun kalau seandainya kita tidak berakhlak dengan akhlak baik kepada mereka, tidak bergaul dengan baik dengan mereka, Anda berbuat baik saja, di mata mereka akan Anda salah. Apalagi Anda menurut mereka berbuat kesalahan, ya makin menjadi-jadi. Wallahu a'lam bishawab. Namun ketika diperhadapkan antara maslahat manusia dengan ridhonya Allah, maka seseorang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian Umi Konita di Takengon jawaban dari Ustaz Haris Abu Naufal hafizahullah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Masih banyak soalnya? 2 lagi Ustaz. Nah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Risma di Aceh Barat. Ingin bertanya, saat salah satu acara memperingati tsunami, ada salah satu acara di mana seorang membaca dan diiringi dengan alat musik. Apakah itu perkara yang berselisih dengan ajaran Islam, Ustaz? Ini Ustaz, kita belum tahu bacanya baca apa nih, Ustaz. Seharusnya acara itu adalah acara memiliki unsur agama, memperingati tsunami, Ustaz. Maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, intinya setiap saat kita harus waspada dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat. Ya, semakin banyak orang berbuat dosa, semakin banyak orang berbuat maksiat, maka tentunya akan semakin cepat untuk mendatangkan bala Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang selalu senantiasa waspada dari maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri, ya bukan hanya pada waktu-waktu tertentu ataukah pada momen-momen tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pedagang di Banda Aceh. Apakah hukumnya membuat diskon sebuah produk dengan embel-embel diskon akhir tahun? Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah itu mengikuti perbuatan kaum kafir yang dimana mereka juga melakukan hal tersebut di produknya? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, kalau seandainya dia memberikan diskon adalah untuk perayaan tahun baru tersebut, untuk menyemarakan tahun baru, maka jelas ini perkara yang tidak dibolehkan, ini perkara yang tidak dibenarkan dalam agama. Karena kita ikut mendukung dari memeriahkan acara mereka. Tapi kalau seandainya yang dimaksudkan itu kita di akhir tahun adalah menutup buku, membersihkan gudang atau lain sebagainya, bukan maksud daripada perayaan malam tahun baru tersebut, maka kalau seandainya memang tidak bisa dihindari karena dikhawatirkan barangnya akan banyak rugi karena masuk tahun selanjutnya dia akan datang barang yang lain dan semisalnya, maka innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niat-niat. Kalau seandainya dia tidak maksudkan ke sana, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia nggak maksudkan kok untuk itu, tapi flyer yang disebarkan, ya ada embel-embel malam tahun barunya atau yang semisalnya, maka ini hal yang tidak dibolehkan, ini tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas ketakwaan dan kebaikan, dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan.